Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafas Samil Azaki dengan NIM 221011401338. Saya di sini akan menjelaskan apa itu metode klasterisasi. Metode klasterisasi yaitu cara agar sistem komputer bisa otomatis mengelompokkan data yang mirip menjadi satu kelompok tanpa perlu kita pandu atau beritahu apa nama kelompoknya sejak awal. Unsupervised learning, metode ini tidak memiliki label target. Mesin belajar sendiri mengenali pola. Dan berdasarkan karakteristiknya, menggabungkan responden yang memiliki sifat atau jawaban serupa, contohnya durasi screen time dan tingkat kecemasan. Nah, pada kasus ini, dat- pada kasus data mentah ini, saat kita membuka file data, datanya tidak bisa langsung dihitung oleh mesin karena format campuran data masih acak-acak, sehingga mesin algoritmanya hanya menghitung angka absolut. Yang kedua, nilainya masih kosong atau missing values. Data survei sering memiliki kolom yang tidak diisi, yang dapat menggagalkan proses komputasi jarak matematis. Langkah-langkah untuk processing, yang pertama itu pembersihan data, menggunakan regular expression untuk menyaring teks dan spasi pada kolom jam layar. Yang kedua, standarisasi skala. Algoritma sangat sensitif terhadap skala. Variabel waktu layar disamakan bobot ukurnya dengan variabel kecemasan. Menggunakan metode Z-score standardization. Ketiga, seleksi fitur. Hanya memiliki hanya memilih kolom-kolom numerik yang relevan untuk membentuk karakteristik kelompok seperti screen time, kecemasan, dan rasa bersalah. Langkah ketiga, metode elbow. Sebelum mesin membagi kelompok, kita harus menentukan berapa banyak kelompok yang ideal. Kita menggunakan pendekatan empiris bernama metode elbow. Kita membuat simulasi grafik variansi atau WCSS. Titik ideal terletak pada siku atau elbow di mana grafik yang menurun tajam mulai melandai. Dari struktur data, grafik melandai di angka 3, maka jumlah klaster K yang paling optimal adalah 3 kelompok. Angka 4, eksekusi Keynes. Setelah data bersih dan jumlah kelompok ditentukan, algoritma Keynes clustering mulai bekerja secara matematis. Titik pusat atau sentroid. Mesin meletakkan 3 titik pusat secara acak di dalam ruang data. Proses iterasi, setiap titik pusat akan menarik profil mahasiswa yang karakteristiknya jawabannya terdekat, lalu bergeser mencari titik keseimbangan baru hingga stabil. Untuk hasil akhirnya, pengguna ringan 4,6 jam per hari, pengguna menengah 10,1 jam per hari, pengguna ekstrim 24,9 jam per hari, dan tingkat kecemasannya 3,0
Untuk pengguna menengah, tingkat kecemasannya 3,24. Pengguna ekstrim, tingkat kecemasannya 3,00. Pengguna ringan, proporsi terbesar penggunaan wajar dengan ketergantungan moderat. Pengguna menengah sangat bergantung pada AI, paling panik jika ia diblokir. Pengguna ekstrim, pencilan atau outlier perangkat berpotensi nyala terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingannya. Di sini codingannya menggunakan NumPy Pandas, NumPy, RE, Matplotlib, PyPilot, Seaborn, Scalar Cluster, dan Scalar Processing. Yang pertama kita memuat data mentah. Di sini kita memasukkan data mentahnya untuk kita saring. Kedua, pembersihan data. Ini akan menjadi kolom-kolom. Setelah menjadi kolom-kolom, mengu- selanjutnya mengubah kolom teks menjadi numerik. Setelah menjadi numerik, memilih kolom yang akan digunakan untuk klasterisasi atau untuk menjadikan kelas. Menghapus data yang kosong agar algoritma bisa berjalan. Langkah ketiga, standarisasi data. Yang pertama, standarisasi data akan menyamakan skala un- antar variabel. Keempat, metode elbow untuk mencari jumlah klaster. Dan di sini untuk menampilkan grafik elbow. Yang kelima, eksekusi Siemens clustering. Dari sebelumnya berdasarkan grafik elbow, maka akan menjadi kita bisa diasumsikan kelasnya itu ada tiga. Yang keenam, analisis dan visualisasi hasil. Untuk analisis dan visualisasi hasil di sini akan ada sebaran klaster, contoh screen time dan kecemasan. Selanjutnya ada pemetaan klaster, pemetaan klaster antara waktu layar dan tingkat kecemasan. Rata-rata waktu layar, tingkat kecemasan, dan ID cluster. Dan di sini ada datanya. Di sini datanya masih acak, masih sangat acak ya. Selanjutnya kita run. Hmm. Di sini ada gambar metode elbow menentukan jumlah cluster optimal. Ya, di mana patternnya itu ada di atas 3 ya, yang berarti kelas 3. Selanjutnya ada pemetaan cluster, waktu layar dan tingkat kecemasan.
Yang di sini ada ID klasternya, yang merah klaster 0, biru klaster 1, hijau klaster 2. Untuk klaster merah di sini waktu lahirnya masih kecil, tapi ketika kecemasannya masih stabil. Dan yang untuk biru di sini waktunya sangat kecil juga, tapi untuk tingkat kecemasannya masih kecil. Untuk klaster 3 hijau, tingkat waktu lahirnya sangat tinggi. Ini untuk outputnya, klaster 0 screen time-nya ada di 8,26, tingkat kecemasannya 4,82, rasa bersalahnya 1,24, dan jumlah anggotanya 3,4. Untuk klaster 1 screen time-nya ada 5,65, tingkat kecemasannya 2,57, rasa bersalah 3,38. Jumlah anggotanya 117. Untuk klaster 3 screen time-nya ada di 25,86, tingkat kecemasannya 2,71, rasa bersalahnya 3,14, jumlah anggotanya 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah, stop ya? Jangan, stop. Nih, ini N.